Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu semua. Bagaimana keadaannya pagi ini? Baik. Jadi di sini kita dari Prodi Keperawatan Unisari Jakarta. Saya Dia Nurul Safitri dan dengan saya Lula Larasati. Di sini saya ingin mengedukasi ibu-ibu semua tentang apa yang perlu disiapkan ibu saat akan melahirkan. Jadi sebelumnya boleh tahu ibu usia kehamilan ibu-ibu semua rata-rata berapa nggih? 20 sampai 25 ya. Baik, sebelumnya ibu sudah tahu belum apa yang harus dipersiapkan sebelum kita melahirkan? Belum ya. Baik. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang apa saja yang perlu disiapkan ibu saat melahirkan ya. Jadi apa yang perlu disiapkan saat ibu melahirkan itu persiapan persalinan ini yang tujuannya untuk menggenapkan usaha ibu hamil untuk menghadapi kelahiran bayi yang meliputi persiapan fisik, mental, psikologis, dan materi yang cukup agar kelahiran anak berjalan dengan lancar, menghasilkan ibu dan anak yang sehat. Untuk persiapan yang pertama yaitu tentu saja ibu semua harus mempersiapkan nutrisi agar kebutuhan nutrisi ibu dan bayinya terpenuhi dengan baik sehingga saat terjadi proses persalinan ibu-ibu semua kuat dalam menghadapi persalinan tersebut. Contoh nutrisi yang penting yang dibutuhkan oleh ibu hamil menurut Kementerian Kesehatan di 2022 yaitu folat dan asam folat, yang kedua kalsium, yang ketiga vitamin D, yang keempat protein, dan yang kelima zat besi. Yang kedua itu pemeriksaan secara rutin. Ibu-ibu semua udah periksa USG secara rutin belum ya? Belum. Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya? Baik. Pengetahuan ibu hamil tentang pemeriksaan kehamilan sangat penting guna untuk mencegah komplikasi selama kehamilan. Deteksi dini, gejala dan tanda bahaya selama kehamilan merupakan upaya terbaik untuk mencegah terjadinya gangguan yang serius terhadap kehamilan ataupun keselamatan ibu hamil. Jadi pemeriksaan rutin itu sangat penting ya ibu, nanti takutnya kalau pada saat kehamilan itu ada komplikasi atau penyakit apa gitu. Jadi segera diperiksakan ya ibu. Yang belum. Baik, yang selanjutnya merupakan ada pijat perineum. Pijat perineum ini adalah salah satu upaya untuk mencegah laserisasi perineum atau sobekan saat melahirkan. Jadi sobekan pada perineum saat melahirkan. Pijat perineum ini ada teknik memijat perineum mulai dari usia kehamilan 34 sampai 35 minggu sampai menjelang persalinan untuk meningkatkan aliran darah dan meningkatkan elastisitas perineum. Jadi memang pijat perineum ini sangat dianjurkan untuk ibu-ibu semua agar saat melahirkan tidak terjadi robekan pada perineum sehingga tidak perlu dijahit nanti biar perineumnya lebih elastis saat mengeluarkan bayi. Jadi yang disiapkan terakhir itu kesehatan dan mental ibu ya. Menurut data WHO di seluruh dunia sekitar 10% wanita hamil dan 13% wanita yang baru melahirkan mengalami masalah kesehatan mental, terutama depresi. Bentuk dukungan dan perhatian sangat dibutuhkan oleh ibu untuk melalui proses adaptasi peran baru yang memicu stres itu seperti baby blues itu ibu. Jadi kalau habis melahirkan itu biasanya baby blues ya. Itu tuh sebelum melahirkan itu kita harus menjaga mental kita sendiri. Ya seperti itu ibu. Terkait kesehatan mental juga sebisa mungkin ibu-ibu happy saat hamil dan saat itu ibu happy mencari kesenangan yang menurut ibu untuk membuat para ibu-ibu ini happy dalam menjalankan proses hamil ini dan nanti setelah after melahirkan gitu. Jadi untuk kelancaran persalinan itu juga sebenarnya ditentukan dari banyaknya faktor antara lain yaitu faktor jalan lahir, faktor janin dan plasenta, dan faktor psikis dan penolongnya. Jadi memang sebisa mungkin kita harus mempersiapkan sendiri secara individu untuk persiapan melahirkan itu seperti yang sudah dijelaskan tadi. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Aku mau tanya, kalau misalnya
berbeda. Takutnya kan kalau misalnya kita hamil, banyak yang bilang nanti kalau keguguran atau bagaimana seperti itu. Ya, untuk hamil itu sebenarnya memang dianjurkan untuk olahraga ya Bu, tapi memang porsinya tidak terlalu berat, jadi cukup dengan jalan kaki. Sebenarnya olahraga yang seperti yoga atau lari pun sebenarnya tidak apa-apa, tapi tentu saja harus dikonsultasikan kepada dokter kandungan. Ya, jadi nanti sesuai apa arahan dokter kandungan dan sesuai kondisi pribadi masing-masing, karena kan memang kondisi masing-masing itu kadang berbeda dan kebutuhan porsi untuk olahraga juga berbeda nih Ibu. Oh, gitu. Terima kasih Mbak. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk nutrisinya itu kan ada folat, kalsium, terus vitamin D, protein, jenisnya itu contoh makanannya apa aja ya Mbak? Jadi untuk asam folat itu contohnya itu seperti kalau sayuran hijau itu bayam, brokoli, dan asparagus seperti itu. Untuk kacang-kacangan itu kacang merah dan buncis. Untuk buah-buahan itu contohnya itu seperti jeruk dan alpukat. Untuk kalsium itu bisa dari susu, yogurt. Kalau untuk vitamin D itu mungkin salmon, tuna seperti itu. Untuk protein juga bisa dari telur, seperti telur gitu, terus dari ikan juga bisa, dan jenis sendiri tentu saja bisa jadi dari bayam atau dari buah bit seperti itu. Tentu saja untuk nutrisi juga harus ditakar dengan baik ya Ibu, takutnya nanti jika kita tidak menakar nutrisi dengan baik terjadi obesitas saat kehamilan. Jadi memang harus benar-benar ditakar nutrisinya. Kalau bisa makannya ya yang real food yang makan sayur, makan ikan, telur, tidak makan junk food dan makan makanan instan lainnya. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada ya. Baik, cukup ya. Jadi tadi kami sudah menjelaskan terkait persiapan melahirkan. Semoga apa yang kami jelaskan ke ibu-ibu semua dapat bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Mungkin itu saja dari kami. Jika ada salahnya kami mohon maaf.